Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini channel baru kita yaitu Petualang Astral ya. Kita nanti saya duet dengan ada namanya Teh Dia. Dia itu Teh Dia ini bisa mempunyai penglihatan gaib, kadang masa depan atau kadang melihat kejadian-kejadian atau goib ya. Di sini kita lagi di Jalan Raya Soreang Ciwidey, daerah Sungapan, tepatnya di Tanjakan yang terkenal suka ada keanehan-keanehan pemirsa. Ada ular sering dulu ditemukan masyarakat penduduk sini, bahkan kejalanya ular kepala 4, ular kepala 3. Banyak yang melihat ular, banyak terjadi kecelakaan. Nah, mungkin langsung aja mangga Teh ya sini. Kenalan sekitar 4 tahunan yang lalu, dan pernah bercerita juga tentang orang-orang yang ini ada sosok ular. ada sosok ular ya? Iya, di sini ada sosok ular, dan di sini tuh ada buaya kerajaan lah yang memang tidak terlihat mungkin ya. Kalau sama orang biasa mah dengan kasat matanya begitu. Pantas ya terlihat. Iya, terus ada penampakan ular tapi ya? di sini juga kalau ada orang yang ini mah ada juga sih yang suka pergi ke sini mengambil kayak pesugihan. Oh, ada. Iya, pernah saya begitu. Ada pesugihan juga ya. Ada juga yang tadi itu juga ada petunjuk dari sosok dukun. Oh, ada. Ada dari dukun dikasih petunjuknya. Ada dukunnya. Iya. Ini pemirsa. Iya. Mengarahkan ke sini buat pesugihan. Mungkin ya bukan muslim ya. Jadi kalau bukan muslim ya seperti itu biasanya mereka perjanjian. Ada orang yang sepakat juga lah gitu kayak saya. Tapi ini juga sedikit agak nggak suka sih, dulunya memang nggak kayak gini ya. Iya. Di sini memang sedikit nggak sukanya yang ada di sini penghuninya. Nggak suka gimana sih? Nggak suka karena posisinya kan dulu ini seperti gunung gitu. Oh, ya, masih mainnya. utuh gitu Ya ya. utuh. Waktu saya sekitar 12 tahunan yang lalu saya pernah ke sini. Iya, iya, iya. Dan ini posisi masih oke, tapi sekarang lagi kayak gini memang sosok-sosok yang kayak gitu alang kabut lah, seperti sana kemari. Bisa boleh dilihat nih sekarang jadi banyak di garuk ya, digali lah sama burungnya itu gerombal separuh gitu bisa. Mungkin yang dimaksud Tevia nggak suka mungkin seperti itu ya. Seperti itu suka. Ya namanya rumahnya dirusak ya. Seperti kita. Ya, kalau rumahnya dirusak pasti ya marah lah gitu. Itu kan rumah dia dari ratusan tahun yang lalu. Nah, kita sebagai manusia ya gimana ya, saya juga kita sendiri macam manusia. Karena kalau merusak tempat-tempat seperti ini mungkin ya dikasih solusi. Makanya saya ketika berinteraksi dengan goib itu banyaknya sebisa mungkin saya kasih solusi pemirsa, nggak hanya cuma mengusir dan merusak, karena juga karena mereka itu juga makhluk ya, makhluk Allah ya, makhluk Allah juga. Jadi mungkin setelah ini kita coba mediasi ya Teh ya. Iya. Mediasi diungkap apakah benar penglihatan Teh di sini itu ular, kerajaan ular, kemudian tidak suka ininya digaruk dan sebagainya. Iya, saya itu panggil lagi. Ini panggil ya. Buktikan. Ya. Langsung saja pemirsa kita jalan aja ke sini. Dari pinggir jalan kelihatannya kayak tadi tinggi juga ya. Tinggi juga gunungnya. Ya mungkin mediator satu kita coba tarik pemirsa penghuni yang di sini. Sudah. Langsung aja mungkin. Saya kira terima kasih penglihatannya. Mungkin di sini aja kita nanti bertanya bersama-sama. Sebagai duo petualang astral nih pemirsa, jadi duet saya yang bagian backup mediasi, beliau yang melihat penglihatan batinnya di mata batin.
Panglima atau Raja, mohon maaf dari saya tidak mau keluhan Anda bisa disampaikan yang ngobrol bisa dengan saya, kebetulan saya keluar sama dia ada maksud kita beda ada Ya, ada yang ya kita pesan kepada bangsa silakan saya mewakili masuk mau masuk raja atau panglima kerajaan ini. Sepertinya ular pemirsa tampak. Selamat malam. Kita wujudkan dulu supaya bisa duduk berkomunikasi pemirsa. Mungkin kamera bisa lebih dekat. Saya via bisa ke sini. Mendekat sedikit di sebelah situ. Selamat malam. Anda Panglima? Oh iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita di sini mau menguak. Apakah benar di sini kerajaan ular ya? Oh, berarti menggelakan saya via benar pemirsa. Di sini ada kerajaan ular. Ingin bertanya-tanya nih, tapi ada yang tanyakan Ya, saya tuh pernah melihat ya sosok ularnya itu memang sedikit sedih gitu. Dulu tuh lagi lewat itu memang menangis gitu sosoknya itu. Apakah itu ya ada sesuatu gitu yang ya kenapa gitu? Anda bisa bicara ya, kenapa bisa diceritakan kenapa sedih yang dilihat teteh ini ada sosok ular yang sedih, mungkin raja Anda ya, kenapa bersedih raja Anda? Oh, digaruk nih sama manusia, dihancurkan. Kerajaan Anda kena berarti kena garuk. Oh, bisa tembus ke dimensi ya. Oh, di sini kena. Iya, iya. Bisa tembus ke dimensi manusia ya, ke dimensi kalian ya, Anda ya. Jadi kerajaannya juga ikut hancur di dimensi nggak hancur. Oh, kan sedihnya cuma karena alam di sini hancur. Kerajaannya tetap. Oh, saya kira kerajaannya ikut hancur kan ya, setengahnya nggak berimbas apapun. Ya begitu ya. Jadi memang bangsa manusia juga seperti inilah, semakin apa ya, mempersempit ruang tempat ada ini ya bangsa gue ya. Dimanapun ada dimanapun gunung apa semua dikeruk dan bangunan itu kan pada kerajaan. Memang sudah kodratnya dari Gusti Allah seperti itu. Bumi ini akan semakin tua, kodratnya semakin itu. Anda pernah dengar kiamat kan? Belum. Nah, nanti ketika udah saatnya, waktunya, bumi ini alam semesta ini hancur kiamat. Nah, kita ini makhluk gaib ataupun jin manusia atau Anda bang siluman itu nanti dibangunkan lagi pada masa hisab seperti itu sama Gusti Allah. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang enggak. Anda raja bukan muslim rajanya. Nah, pernah ada yang datang ke sini? Manusia pernah ada yang komunikasi seperti sebelumnya? Belum. Oh pernah. Dari golongan hitam apa putih? Hitam juga. Dari golongan putih baru saya. Oh iya. Jadi saya perkenalkan. Ini Anda raja Anda mendengar saya nggak? Nah, sini. Ya. Jadi raja perkenalkan. Nama saya Raden Hendra. Kita di sini mau silaturahmi. Jadi Anda mengenal Allah nggak? Nggak, belum pernah diceritakan. Belum. Ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Raja Anda ingin sampaikan apa? Apa itu? Ada yang bisa saya bantu? Apa itu? Coba Anda bicara. Apa yang bisa saya bantu? Hah?
musik, meninggal, terbunuh oleh manusia ini. Oh, mereka pas ngewujud terbunuhnya, mewujud jadi ular. Berapa yang meninggal? Banyak. Coba sebutkan sekitar berapa? 100 ada? Tidak sampai 100. Oh, di bawah 100 ya. Udah lama meninggalnya. Ya. Coba atas izin Allah ya. Ini saya meminta ke Gusti Allah, pencipta segala makhluk ya. Pencipta Anda, pencipta saya, pencipta Dajjal, pencipta malaikat, pencipta langit, pencipta bumi. Saya atas izin Allah, siapa tahu bisa membantu ya. Saya coba dulu ya. Ini Tevia bisa ngobrol dulu sama Ya. Bang Lima ini. Saya niatnya kesini nggak mau musik ya, cuma ingin tahu kebenarannya gitu. Di sini suka ada ya yang manusia dulunya kan, yang mau kerja ke sini ada kan, banyak kan, dia pengen kaya gitu. Iya. Suka dapat petunjuk dari sosok dukun kan, disuruh datang ke sini. Tapi ratu yang di sini ataupun rajanya mengabulkan atau tidak buat persembahan itu, biar orang-orang yang ya ibaratnya menduakan Allah lah gitu kan, musyrik, pengen kaya tapi larinya ke jalan yang salah. Ustaz, jadi bilang memang itu banyak dulunya dari sosok yang dikasih tahu dari dukun gitu. Ada yang nyembuh ya. Bisa buat baju perjanjian juga sih. Perjanjian ya. Itu ulahnya, ulah manusia lah, dimana-mana emang ingin kaya instan pemirsa. Ya, tapi nggak ada yang gratis di dunia. Hal seperti itu nggak ada yang gratis, itu kerugian yang sangat besar. Tolong sampaikan ke Raja Anda. Kalau yang meninggal di sini atas izin Allah saya mintakan ke Maha Pencipta, dihidupkan kembali. Mungkin kerajaan Anda sedikit geser aja di sebelah sana ya. Mau nggak mau memang semuanya nggak, mohon maaf ini Raja, nggak Anda aja, semua di seluruh pelosok dunia ini, di penjuru dunia dirusak sama manusia. Kerajaan bahkan yang lebih besar lagi, mau laut mau ini dirusak. Itu emang udah takdir Allah. Hah? Udah mendengar Raja Anda? Hah? Kenapa? Kenapa? Langsung. Tapi mendengarkan Raja Anda? Enggak. Oh. Saya hidupkan dulu ya. Kasih izin Allah ya. Raja. Assalamualaikum. Selamat malam Raja. Mohon maaf hadir di sini Raja. Mohon maaf Raja. Hadir di sini. Selamat malam. Anda Raja. Ya, terima kasih bisa silaturahmi di sini. Panglima Anda udah keluar. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Panglima Anda bahwa Anda terpilih ya. Karena kerajaan Anda ini alatnya besar. Ya. Nah, jadi begini, saya sampaikan yang terusik itu udah main kodrat ya, kodrat bumi ya. Kodrat dunia ini memang seperti ini, nanti bangsa manusia itu memang di mana-mana merusak, tidak hanya kerajaan Anda. Kenapa? Sakit hati. Karena dirusak. Ada yang mati. Nah, anak-anak. Ini atas izin Allah ya. Saya memintakan ke Maha Pencipta ya, pencipta Anda, pencipta bumi, pencipta langit, pencipta semuanya, pencipta manusia, pencipta Dajjal, pencipta malaikat. Saya atas izin Allah, saya usahakan hidupkan lagi ya, minta ke Allah kita ya.
Kalau sudah dihidupkan semuanya, Anda mungkin mengalahnya becer ya. Kan Anda bangsa goib bisa kemana aja, betul nggak? Ini emang udah kodratnya, nggak cuman Anda aja yang terusik sama manusia. Manusia. Ya yang Anda kabulkan kan permintaan manusia yang zolim, yang nggak menyembah Allah, yang musyrik. Betul. Yang nyuguh, betul nggak? Perjanjian nggak? Ya, atas izin Allah ya. Anda tahan emosi dulu ya, tahan dulu, sabar dulu ya. Saya mintakan Gusti Allah yang mencipta semua ya, pencipta makhluk ya. Saya hidupkan anak-anak Anda. Jasadnya di mana? Saya boleh tahu. Kemana jasadnya? Dibuang sama siapa? Ini jasadnya. Anak-anak Anda ini. Tunggu ya, tunggu ya. Saja. Coba Anda lihat. Ada yang udah sembuh belum? Ada yang hidup lagi nggak? Coba Anda lihat lagi. Ada yang hidup? Ada. Berapa yang hidup? Yang mati berapa? Sebutkan ke saya. Yang hidup 7. Yang mati berapa? Yang masih mati. Apa? Berapa? 7. Yang hidup berapa? 1. Nah, tunggu ya, ada ya. Tunggu ya. Gimana jasadnya yang masih mati? Saja tunjukkan. Allahu Akbar. Sudah hidup semua? Nah, pemirsa, alhamdulillah sama Allah dikabulkan ya. Jadi total yang mati 8 yang dibunuh sama manusia di sini, mungkin diinjek atau diapai, dilempar ke jalan. Jadi beliau sangat sakit hati. Padahal setiap manusia yang menyuguh di sini itu diberi sama dia. Entah apa diberi, entah apa pusaka, entah kaya. Tapi anak-anaknya banyak terbunuh di sini. Coba kamera mendekat. Coba mendekat. Udah hidup semua, Raja. Anak-anak Anda udah. Nanti lagi lain kali jangan sembarangan ini ya, main gitu. Penting di lingkungan kerajaan aja yang nggak ada manusia. Sebelah sana ya, di atas yang sebelah sana ya. Soalnya di sini tiap hari udah digaruk sama manusia. Banyak bangsa manusia di sini yang tidak bertanggung jawab dan mungkin tidak tahu juga, tidak bisa melihat masa goib gitu. Makanya saya di sini
sama-sama. Udah lama ini meninggalnya? Alhamdulillah ya, atas izin Allah ya. Allah itu maha pengasih dan penyayang, maha penghidup, bisa maha penghidup makhluknya yang memang belum haknya meninggal. Kalau kerusakan memang udah takdirnya, di mana-mana manusia menimbulkan kerusakan. Anda udah pernah diceritakan tentang agama Islam? Tadi saya ceritakan, sempat dengar. Nah, agama Islam itu agama Allah yang dibawa Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya bilang tadi, yang menciptakan Dajjal, menciptakan manusia, menciptakan bumi, langit, menciptakan Anda, leluhur Anda, itu namanya Allah. Saya memintanya ke Allah. Beliau menciptakan kita ini nggak susah, karena memang benar-benar maha sempurna, zat yang maha kuasa atas segalanya gitu. Jadi kata diuji di dunia ini, diuji nanti sampai kiamat. Siapa yang menyembah Allah nanti dihisab, masuk surga, abadi selamanya di surga. Anda sama keluarga Anda apapun bahagia di surga abadi. Tapi yang tidak menyembah Allah ikut Dajjal, masuk neraka sama Dajjal, siksa selamanya di neraka. Kenapa? Kaum saya beda. Iya memang beda. Tapi bangsa siluman banyak juga yang muslim kan? Betul apa tidak? Yang putih yang menyembah Allah ada kan? Sedikit. Ya karena banyak disesatkan. Dan Anda juga nggak tahu kan informasi. Tugas saya juga memberitahu. Tapi untuk masuk Islam itu tidak boleh dipaksa, harus dari hati. Saya tugasnya setiap menemui bangsa gaib seperti Anda saya harus memberitahu. Kalau Anda berkenan, ada hati ketukan untuk menyembah Allah di jalan Allah, silahkan. Tapi kalau enggak, saya nggak maksa gitu. Nggak boleh dipaksa masuk Islam itu, harus dari hati sendiri. Kenapa itu? Mahkotanya. Mahkota. Terima kasih sudah menghargai saya, terima kasih. Tapi saya tidak mengharapkan apa-apa dari Anda. Saya cuma ingin ridho Allah aja ya. Ini lebih berharga buat Anda, untuk kewibawaan Anda ya sebagai raja di sini ya. Anda terima kembali, saya terima, tapi saya sedekahkan lagi, saya berikan lagi kepada Anda ya, untuk wibawa Anda ya. Nah, terima kasih sudah memberi saya mahkota, tapi saya berikan lagi kepada Anda ya. Saya bukannya nggak menghargai ya, tapi Anda lebih butuh ya. Anda lebih membutuhkan itu untuk wibawa Anda sebagai raja ya. Pimpin kerajaan Anda baik-baik. Anak-anak Anda jangan sampai ke lingkungan manusia lagi ya. Manusia tuh kalau lihat ular tuh pasti takut, pasti dibunuh. Apalagi ngewujud. Ya, betul nggak? Iya. Jadi mungkin di daerah yang nggak ada manusia, kan sebelah sana masih hutan ya. Masih ada pohon-pohon itu ya. Di atas ya. Nah, situ aja mainnya, sana tuh yang hutan bambu sana aja mainnya, jangan ke sini, jangan ke wilayah manusia. Kasih tahu anak-anak Anda ya. Atas izin Allah udah dihidupkan semua. Kenapa? Iya. Bentar aja. Oh iya. Saya Tia. Sudah mungkin sampai di sini ceritanya emang sudah ya, kita sama Pak Ustadz ya Bu Ustadz ya. Kita udah melihat semua yang ada di sini gitu ceritanya, jadi apa? Ya biar nggak ada lagi. Ya, tadi Pak Ustadz kan minta ke belakangnya ya. Dan kemudian soalnya kalau di sini terus juga mungkin merisaukan apa yang tidak terlihat itu seperti ya. Tapi kan tidak terlihat sama manusia gitu. Iya. Ya pemirsa begitu aja. Alhamdulillah atas izin Allah saya juga nggak bisa apa-apa di sini ya. Hanya hamba Allah yang gaib. Saya cuma meminta ke Gusti Allah supaya dihidupkan. Alhamdulillah dikabulkan sama Allah, anak-anaknya dihidupkan, beliau berkumpul kembali sama anak-anaknya. Nah di sini kuburan memang dihancurkan pemirsa. Gerowong lah. Dari masjid jadi tinggal begini. Selamat malam saja. Terima kasih. Ada
Nah pemirsa, oke pemirsa, kalau jadi mediator begitu pemirsa. Jadi habis kalau ada mual-mual kan ini energi bekas di iniin sama Bang Sagoy mual. Itu aja. Jadi mungkin penglihatan Tevia memang benar. Saya juga ternyata di sini tuh ada pelajar ular yang luar biasa besar. Memang energinya saya terasa pemirsa. Alhamdulillah rajanya juga sebenarnya nggak ini ya, nggak baik sebenarnya, hatinya lembut sebenarnya. Jadi dia menurutin apapun yang diminta manusia. Tapi ya mungkin sudah kodratnya ya. Bangsa saya juga manusia, saya juga banyak kilafnya. Mungkin saya bisa jadi di antara mereka gitu yang lebih kilaf lagi. Ya saya di sini cuma bisa membantu mensolusikan sedikit banyak ya, supaya mereka tidak terlalu dendam juga ke bangsa. Takutnya di sini kan, alhamdulillah kan di sini kan jalan ke Ciwidey ke arah wisata gitu. Mungkin kalau anak-anaknya terbunuh ya kita sendiri juga kan, alhamdulillah kan ke anak-anak itu bagaimana perasaannya kalau keadaannya seperti itu. Samalah mereka makhluk Allah juga punya ciptakan, punya perasaan, punya hati gitu. Ya alhamdulillah dibantu sama Gusti Allah. Saya minta kepada Gusti Allah ada solusi sedikit. Akhirul salam, terus saksikan petualangan astral. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.